Halo semuanya, aku Ahmad Tasyibul Adizi. Jadi seperti pada sebelumnya di video kali ini aku akan menjelaskan sebuah buku yang baru saja aku baca, yaitu Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Namun sebelum bahas buku ini, aku akan memberikan beberapa informasi kecil mengenai buku ini. Yaitu yang pertama, buku ini disusun oleh seorang bernama Cahya Gunawan Direja yang mungkin seluruh bagian dari buku ini itu didapat kisahnya langsung dari Khairul Tanjung itu sendiri. Kemudian untuk halaman, buku ini memiliki tebal halaman sekitar 16 plus 384 halaman dan diterbitkan pada tahun 2016 oleh PT Kompas Media Nusantara atau penerbit Kompas. Kemudian buku ini memiliki dimensi sekitar 15 cm dikali 23 cm. Lanjut, bahasa sebelumnya yaitu tentang siapa sih Khairul Tanjung. Jadi, Khairul Tanjung itu adalah seseorang pengusaha yang sangat-sangat sukses di Indonesia, baik di kancah dalam negeri maupun luar negeri maupun internasional. Jadi, Khairul Tanjung ini adalah seorang pengusaha yang saking hebatnya itu namanya pernah tercatat sebagai orang terkaya nomor 375 di dunia pada tahun 2014 dengan kekayaan sekitar 4,4 miliar US dollar atau sekitar 70-an triliun. Dan hingga pada Agustus 2025, berdasarkan data dari Forbes Real-Time Billionaires, Khairul Tanjung dicatat namanya sebagai orang terkaya nomor 9 di Indonesia dengan kekayaan 4,4 miliar US dollar atau sekitar 71 triliun. Namun, di buku ini dibahas apabila kesuksesan yang sangat gilang gemilang yang telah dicapai oleh Khairul Tanjung itu bukan diraih dalam semalam, namun melalui proses yang panjang yang mana proses itu ditulis dalam buku ini. Jadi, kisah tentang perjalanan Khairul Tanjung pada buku ini itu dimulai ketika ia memasuki dunia perkuliahan, dan pada saat itu ia berkuliah untuk menempuh S1-nya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, yang mana pada kala itu Khairul Tanjung bukanlah seorang yang berasal dari keluarga yang kaya ataupun memiliki finansial yang baik. Namun, yang membedakan antara Khairul Tanjung dengan orang lain adalah semangat, konsistensi yang ada di dalam diri Khairul Tanjung. Jadi diceritakan dalam buku ini apabila Khairul Tanjung pada masa perkuliahannya tidak hanya bergabung kelas, tidak hanya berkuliah setiap hari, namun juga Khairul Tanjung memiliki banyak aktivitas seperti pada saat ia kuliah, ia pernah menjadi ketua ikatan alumni. Bahkan Khairul Tanjung pada buku ini itu diceritakan pernah menjadi ketua mahasiswa se-Indonesia kalau nggak salah, dan semua itu diraihnya dalam keadaan ekonomi yang tidak sempurna dan cenderung biasa-biasa saja. Bukan hanya keadaan ekonomi Khairul Tanjung yang dibahas pada buku ini, namun juga bagaimana sikap, keteguhan, dan kegigihan yang dimiliki oleh Khairul Tanjung yang lama-kelamaan memupuk kesuksesannya hingga ia bisa sukses hari ini. Salah satunya adalah relasi yang dimiliki oleh Khairul Tanjung itu sangat-sangat luas, dan di usia yang pada saat itu masih menginjak sekitar usia 18 hingga 20 tahun di mana Khairul Tanjung masih menjadi mahasiswa, di buku ini ia diceritakan dekat dengan seorang dosen dan dekat dengan banyak orang lain, bahkan menteri sekalipun. Hal inilah yang membuat berbagai pintu kesempatan untuk Khairul Tanjung menjadi terbuka karena sikapnya, tanggung jawab, dan kualitas dirinya membuat banyak kelompok dan banyak orang yang menerima untuk bergaul dengan Khairul Tanjung, sehingga lama-kelamaan relasinya menjadi meluas hingga saat ini. Kemudian selain relasi, yang dibahas dalam buku ini adalah sikap pantang menyerah yang ada di dalam diri Khairul Tanjung dan etos kerja yang sangat-sangat tinggi. Jadi di buku ini diceritakan bahwa Khairul Tanjung memiliki banyak sekali jenis usaha, dan meskipun telah memiliki banyak jenis usaha, Khairul Tanjung tidak pernah merasa bahwa dirinya telah sempurna. Namun, Khairul Tanjung adalah seseorang yang tetap berusaha mewujudkan berbagai impiannya yang ada dalam dirinya dengan cara terus berusaha dengan semaksimal mungkin. Lalu, yang terakhir adalah selain memiliki etos kerja yang tinggi, sikap yang baik, dan relasi yang luas, Khairul Tanjung juga memiliki emotional intelligence yang tinggi. Hal ini dicerminkan dengan adanya inisiasi dari dirinya untuk membuat sekolah unggulan CT Asa Foundation yang dibahas pada akhir-akhir buku ini, yang menunjukkan sikap pedulinya terhadap anak-anak di Indonesia untuk tetap meneruskan pendidikan di Indonesia melalui sekolah yang dibiayai penuh oleh perusahaannya, yaitu CT Asa atau CT Corp, yang pada akhirnya membuat usaha yang dilakukan olehnya itu tidak hanya bermanfaat dan memberi keuntungan kepada dirinya, namun juga memberi keuntungan kepada banyak masyarakat di Indonesia. Lalu kita sampai kepada untuk siapa sih sebenarnya buku ini. Jadi menurut pandanganku, buku ini diperuntukkan dan mungkin sebaiknya dibaca oleh orang-orang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan motivasi untuk belajar, motivasi untuk berusaha, dan motivasi untuk memulai bisnis mungkin. Karena ada banyak sekali insight-insight yang bisa kita petik dari buku ini, seperti contohnya kemampuan Khairul Tanjung dalam mengelola sikap, kemampuannya dalam
mengambil keputusan dengan cepat, dan banyak kemampuan-kemampuan Khawatanjung yang mungkin bisa kita tiru dan adopsi di kehidupan kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan buku ini? Jadi, kelebihan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan itu cenderung mudah dipahami dan tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata yang sulit dan kata-kata yang jarang didengar. Penjelasan buku ini juga dibantu dengan beberapa foto-foto dan dokumentasi atau bahkan ilustrasi yang ada di dalam buku ini yang dapat membantu kita untuk membayangkan dan menggambarkan apa sih cerita yang sedang diceritakan dalam buku ini. Namun, kekurangan yang ada di buku ini mungkin jumlah halaman yang agak tebal ini, yang agak banyak, sehingga mungkin membutuhkan waktu yang agak lama untuk menghabiskan buku ini dan membacanya hingga selesai. So, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan buku yang lain lagi.